Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Belajar bareng Enki. Mari di sini kita sama-sama belajar untuk persiapan UPPPG guru tertentu. Nah, di sini kita akan membahas soal tryout, yaitu tryout PGSD. Nah, di sini ini adalah bukti pengerjaan tryout yang mendapatkan skor 35 dari 35, 75 dari 75. Nilai penguasaan pembelajarnya 35 dan nilai pengembangan dirinya 35. Jadi skor seutuhnya adalah 100. Mari kita bahas soalnya ya. Oke, pertanyaan nomor satu. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didik sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150 cm persegi. Dengan alasan, keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan A. Penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. B. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. C. Scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Dan D. Soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang. Dan E. Hukuman kepada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab. Jadi jawabannya di sini adalah scaffolding. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah pendekatan pembelajaran yang berikan dukungan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bertahap. Nah, dengan memberikan panduan langkah demi langkah, siswa akan lebih mudah memahami konsep keliling dan membedakannya dengan luas. Itu adalah scaffolding. Jawabannya adalah scaffolding. Soal nomor 2. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya, harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik, yakni pilih jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang pada jawaban lebih dari satu. Oke, yang satu ini guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberikan soal menentukan luas segitiga, serta diminta untuk menyelesaikan soal. Jadi kalau dia cuma memberikan soal dan menyelesaikan soal, terus setelah itu diminta untuk mengumpulkannya. Jadi di sini tidak ada yang berpusat pada peserta didik. Nomor 2, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Jadi di sini ada diskusinya, jadi ada yang menanggapi di sini berarti berpusat pada peserta didik. Jadi intinya adalah dia berkelompok, terus mengerjakan soal atau LKPD, terus dia presentasi, intinya dia presentasi dan ada eh, penanggapan dari kelompok lainnya. Nomor C ini tidak ada juga, tidak ada berkelompok, tidak ada berusaha pada saat didik. Yang ini yang D ini sama-sama nomor yang makanya jawabannya ini sama-sama yang B itu berpusat pada peserta didik nih. Di sini ada meminta presentasi kelompok dan menanggapi. Sama juga yang E. Jadi jawabannya adalah yang B, D, E. Soal nomor 3, Ibu Wati, guru SD akan mempelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerjasama dengan anggota kelompoknya dengan baik tanpa ada bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan. Aktivitas pendukung alat dan bahan yang dapat diakses cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik
A. Merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. B. Patuh melaksanakan ajaran agama rukun dalam memeluk agama lain. Menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak menyontek. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Di sini kalau ada bilang bullying atau tidak ada pemaksaan hendak. Nah, di sini berarti merasa aman. Ini bullying ini menjadi kata kuncinya. Jadi merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika. Struktur sebagai berikut. Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga ditemukan, guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut bertujuan untuk menemukan nah, A. Rumus luas segitiga panjang, B. Rumus garis tinggi segitiga, C. Panjang salah satu sisi segitiga, D. Rumus luas segitiga, yang E. Rumus keliling segitiga. Jadi jawabannya adalah rumus luas segitiga. Soal nomor 5. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakkan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah, ini jawabannya jelas yang A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati kolam ikan yang berbentuk balok, dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan dan meminta peserta didik untuk menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Jadi ini pembelajaran kontekstual yang mengajak peserta didik itu mengamati secara langsung kolam yang berbentuk balok. Yang B itu guru menjelaskan dan menentukan volume balok, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. Ini tidak ada kontekstualnya. Ini langsung menentukan. Terus yang C menggunakan mereka slide peserta saya bangun balok contoh menghitung volume balok. Tidak juga. Terus yang D, guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas tentang soal-soal luas. Nah, ini berdiskusi. Terus yang D mengajak peserta didik lihat tayangan video permainan ruang di aplikasi streaming video. Mengajak peserta didik menghitung volume. Jadi yang secara konseptual yang langsung itu adalah yang A. Soal nomor 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru di SD Sekarya adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT. Jadi ini berbasis teknologi yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah yang A itu gambar di web tentang orang yang sedang membayar pajak, B bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet, C infografis tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara. Terus yang D itu video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara hidup di masyarakat. Yang D buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya itu yang D adalah video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Kenapa ini video? Karena berbasis IT emang video. Web juga berbasis IT, tapi tidak secara langsung melihat tentang kewajiban pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam kehidupan masyarakat. Terus kalau video ini kan secara langsung. Nah, itulah jawabannya tepat. Oke, soal selanjutnya. Rumus tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran. Jadi dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk tujuan tersebut adalah A. Media presentasi yang menanyakan berbagai macam jaring-jaring balok. B. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaring balok pada kertas berpetak. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. D. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Jadi yang ini adalah penggunaan media-media itu yang diharapkan itu secara langsung adalah membentuk jaring-jaring balok. Jadi jawabannya adalah yang E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Ya. Soal selanjutnya, seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok yang digunakan guru tersebut adalah menggunakan papan tulis. Ini kita lihat media pembelajarannya, media yang cocok ya. Menggunakan papan tulis itu sudah biasa, terus
Nah, jadi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Yang B menggunakan bagan yang menjelaskan materi menggunakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bagan. Yang C menggunakan video dan juga menerangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tepat itu menggunakan video. Kita lanjut dalam menggunakan game untuk mendorong peserta didik partisipasi aktif dalam pembelajaran. Game menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan yang contoh. Ya, jadi ini yang secara langsung menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau secara langsung itu dia media yang cocok itu adalah menggunakan video. Kenapa menggunakan video? Dan itu siswa bisa secara langsung melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menggunakan games, game juga kan cocok. Tapi di sini kalau menggunakan itu, games itu kebanyakan seperti dilihat ini partisipasi aktifnya. Di sini adalah yang dilihat itu tujuan pembelajar mata pelajarannya itu adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Soal selanjutnya, seorang SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras dalam salah satu langkah pembelajaran di kelas. Peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah berbuktian teorema Pythagoras dengan berbagai cara. Langkah belajar tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir. Nah, jadi ini kemampuan berpikir apa? Representasi matematis, kreatif matematis, kritis matematis, komunikatif matematis, dan algoritma matematis. Yang jawabannya itu adalah yang C adalah kritis matematis. Oke, soal selanjutnya. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajaran itu bisa dididik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru tersebut. Nomor satu, guru menyediakan beberapa alternatif tema, bisa didik memilih satu tema. Nomor dua, bisa didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Tiga, bisa didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. Nomor 4, bisa didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. Terus nomor 5, bisa didik melakukan fair editing bersama rekan sejauh setelah teks narasi selesai. Untuk menstimulus kreativitas peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana, strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Berarti ini strategi yang dapat ditambahkan. Yang pertama, sebelum eksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema menulis. Jadi, sini kan guru sudah menyediakan beberapa dari tema. Jadi, tidak lagi peserta didik itu mengeksplorasi kata-kata dijadikan tema. Terus selanjutnya nomor 2, ketika melakukan fair editing, peserta didik dianjurkan melakukan daftar panduan checklist agar hasil tulisan akhir menjadi baik. Nah, di sini tidak juga karena pendidik itu akan menjadi teks naratif menyusun kerangka teks sesuai tema. Di sini sudah ada tidak lagi menggunakan checklist. Terus selanjutnya adalah nomor C itu pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, bisa didik memberi memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. Jadi di sini nih yang benar itu yang C. Terus yang D, kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi. Mulai dari buku cetak, website, hingga buku elektronik. Tidak juga. Yang D, proses ini dapat dilakukan dengan revisi. Itu secara bisa diri wajib memberikan revisi untuk produk teks naratif yang yang dibuat seseorang. Jadi ya jawabannya itu yang C, yaitu kedasar penggangan kerangka hingga menjadi teks naratif. Ini yang berkaitan dengan nomor 4. Di sini eh, siswa itu memperhatikan unsur intrinsiknya, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. Yang coba. Nah, ini adalah soal terakhir. Dan untuk soal selanjutnya, silahkan eh, silahkan nanti mampir ke channel saya ini dan ini soal 1 sampai 10 kita lanjut
soal selanjutnya nanti di channel yang lain. Oke, sekian terima kasih untuk pembahasan soal tryout PPG guru tertentu. Jangan lupa mampir lagi di channel Belajar Bareng Enki. Dan jangan lupa juga ya subscribe, like, comment, and share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.